Dan halo, apa kabarnya buat kamu yang saat ini sedang berada pada situasi yang sangat memusingkan kepala? Well, kok bahas masalah memusingkan kepala? Nah, kali ini mungkin kamu sedang berada pada satu zona di mana kamu sedang berhadapan dengan tugas-tugas yang deadline-nya sebentar lagi nih. Atau jangan-jangan kamu sedang berada di masa penelitian yang membuat kamu itu harus berpikir ekstra keras untuk segera menyelesaikannya. Tetapi menjadi sebuah permasalahan besar adalah ketika kamu hendak menyelesaikan tugas atau laporan itu, rasa malas itu muncul begitu saja di diri kita sendiri. Memang sih, sekarang banyak sekali yang namanya jargon seperti kata santuy atau apalah seperti itu yang membuat kita atau meminta kita agar santai saja deh, nggak usah terlampau dipikirkan begitu saja. Tetapi santuy memang benar. Tetapi kalau seandainya setiap hari, setiap saat kita harus santuy mulu, kapan akan selesai laporan kita sendiri? Kali ini sedikit tips yang kita kutip dari rencanamu.id. Ini akan membahas terkait masalah bagaimana sih cara-cara kita untuk menghadapi rasa malas ketika kita hendak menyusun sebuah penelitian. Nah, mudah-mudahan informasi satu ini sangat bermanfaat untuk kita bersama. Oke, kita akan mulai dengan tips yang pertama nih. Tips yang pertama di sini adalah kita diminta untuk dapat mengatakan kata jangan. Ya, jangan untuk apa? Jangan membiarkan rasa malasmu itu masuk ke dalam diri kamu sendiri. Meskipun kita tahu bahwa rasa malas itu sangat natural berada dalam diri, tetapi kali ini betul-betul yang punya sebuah amunisi atau senjata untuk melawannya ya hanya kita sendiri. Misalkan nih, pada saat kamu lagi berbaring santai-santai begitu saja, sambil kamu membuka media sosialnya kamu yang lagi rame nih sekarang. Tapi tiba-tiba ketika kamu santai dan kamu kepikiran bahwa ada tugas yang belum selesai, yuk, tinggalkan dulu aktivitasmu tadi dan berusahalah untuk dapat membuka laptop kamu dan kerjakan sesuai dengan apa yang kamu bisa saat itu. Langkah kedua adalah tahan godaan. Namanya godaan pada saat kita menyelesaikan suatu skripsi ataupun pelaporan lainnya itu sangat banyak banget. Bahkan dia bisa datang dari depan, dari kanan, dari kiri, bahkan dari belakang. Nggak hanya tanggung-tanggung sampai di situ, dari atas dan bawah pun juga muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sudah, kita bentengi diri kita semaksimal mungkin, menutup ya agar mereka tidak masuk ke dalam diri kita. Godaan-godaan yang demikian harus segera dilawan dengan cara bagaimana timbulkan sebuah motivasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Langkah yang ketiga adalah buatlah sebuah jadwal agar semua rencananya kamu itu tersusun secara sistematis dan tepat waktunya dapat diselesaikan. Misalkan nih, kamu sedang menyelesaikan bab ke-1. Di bab ke-1 ini kamu butuhkan waktu menurut kamu 4 hari. Dan kamu targetkan saja 4 hari itu selesai. Dan pokoknya 4 hari itu harus selesai. Maka nantinya pada hari kelima dan seterusnya kamu bisa mengerjakan bab kedua dan seterusnya lagi. Pastinya dengan penjadwalan yang rapi dan tersusun dengan sistematis, itu akan membantu kita untuk dapat menyelesaikan sesuai dengan proporsi waktunya. Dan langkah selanjutnya adalah sering-seringlah untuk datang ke tempat-tempat yang membuat kamu nyaman untuk mengerjakan tugas-tugas kamu itu sendiri. Kira-kira tempat manakah itu? Meskipun sekarang lagi lockdown dan kita diminta untuk dapat stay di rumah saja, ya sudah, nggak apa-apa. Rumahku itu adalah surgaku pastinya. Ada banyak ruangan-ruangan yang sangat asik kok untuk kita mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan jangan lupa, ketika kamu sudah stay di tempat itu, coba deh untuk kamu tinggalkan sejenak beberapa benda-benda yang dapat membuat fokusnya kamu itu terpecahkan. Misalkan nih, kamu sering sekali terganggu dengan adanya televisi ataupun radio. Ya sudah, kamu pikirkan saja dan kamu tetap saja konsisten berada di ruangan itu untuk menyelesaikan tugas kamu. Selanjutnya adalah berkumpul dan berkomunikasilah dengan teman-teman yang memiliki semangat untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini biasanya adalah untuk kamu-kamu yang sering sekali tanya sana-sini, termasuk bertanya dengan temannya kamu, kira-kira udah selesai belum nih laporannya? Kalau seandainya kamu bertanya pada orang yang tepat sasaran dan mereka sudah menyelesaikan tugas itu cukup jauh dibandingkan dengan tugasnya kamu, yang jelas ini akan menjadi suatu motivasi yang sangat besar loh untuk kita mengejar ketertinggalan itu sendiri. Next, langkah yang keenam adalah buat jadwal untuk berkoordinasi ya, menghubungi pembimbing ataupun coachnya kamu. Nah, selain itu juga
Carilah motivasi-motivasi yang dapat menghibur diri kamu. Misalkan kamu adalah orang-orang yang suka dengan musik, boleh dong satu hari itu kamu manfaatkan sekitar 1 jamnya untuk dengerin musik dan membuat aktivitas otaknya kamu itu menjadi siap untuk bertemu atau menjalankan tugas-tugas yang harus kamu selesaikan pada hari itu juga. Nomor 8 adalah paksa dirimu untuk mengerjakan tugasnya kamu itu sendiri. Terkadang kita harus galak. Terkadang kita juga harus keras dengan diri kita sendiri. Karena jika kita terlampau lembek dengan kemauan kita yang anu itu dan seterusnya, dan kita tidak bisa membentengi atau memaksakan diri kita untuk berbuat yang baik, ya sudah, selamanya kita akan terlena. Itulah yang menyebabkan nanti tugas kita itu akan lama selesainya. Jadi untuk itu, yuk bersama-sama kita paksa deh diri kita sendiri untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah cari tempat asik untuk mengerjakan tugas-tugas itu, ya. Tadi sudah di poin kesekian udah dibahas, dan kali ini kita lanjut ke poin nomor 10, yaitu adalah jalani secara konsisten. Nah, pada umumnya banyak orang mengatakan, oh hari ini udah mulai nih ngetik laporan, dan akhirnya dapatlah sekitar 1 atau 2 bab. Tiba-tiba besoknya itu jadi males dan tidak dikerjakan sama sekali. Wah, hati-hati loh. Hal yang demikian ini biasanya adalah membuat rasa malas kita kembali hadir. Yang awalnya kita sudah berhasil nih lawan rasa malas, tiba-tiba karena tadi tidak konsisten 1 hari dijeda, ya sudah, siap-siap aja deh kalau kita akan bertemu lagi rasa malas itu sendiri dan harus mengeluarkan amunisi lagi untuk dapat menyelesaikan kasus malas yang menimpa diri kita, ya. Nah, itulah sedikit sekelumit dari tips and tips, ya, yang dikutip langsung dari sebuah situs rencanamu.id, dan ini semoga bermanfaat untuk kita bersama, dan pastinya selalu memotivasi diri kita sendiri, selalu semangat untuk memotivasi tugas-tugas kita biar cepat selesai, dan pastinya juga selalu menjaga kesehatan karena sehat itu penting. Langsung saja terima kasih dan selamat mencoba tips-tips yang sudah Vian bagiin buat kalian semua.